Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 11 Desember 2020, tepatnya di minggu kedua, di hari terakhir di minggu kedua di bulan Desember. Ya, jadi sebelum kita bahas market, seperti biasa kita akan bahas dulu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi per video kali ini agak panjang karena banyak requestan, bahas rokok, lalu bahas farmasi karena pada nyangkut. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rokok, penasaran dengan farmasi, ya nanti saya akan jelaskan secara singkat kenapa dan kalau udah nyangkut harus gimana. Ya, jadi pastikan Anda tonton video ini dari sampai akhir. Nah, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman semua karena dalam beberapa hari ini banyak kritik dan masukan yang datang dari penonton setia YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, sarannya sudah kami terima, kritiknya sudah kami terima. Jadi belakangan ini banyak sekali, Om durasinya dipersingkat. Ngomongnya jangan muter-muter. Lalu bahkan ada yang bilang jangan banyak cincong katanya, langsung review. Ya bahkan lucu sekali. Sebenarnya bahasa cincong itu agak kasar. Ya kalau diucapkan di orang yang salah, orang bisa langsung marah. Karena itu bahasa yang kasar sebenarnya. Cuman ya kalau sama saya sih saya bodo amat juga. Ya. Nah tapi lucu gitu ya, jangan banyak cincong. Ya padahal kan saya yang ngomong ya, kenapa ya situ yang pusing begitu. Lagi pula kan ini gratis kecuali Anda bayar, ya kan? Nah, tapi saya mau jelasin ya. Saya paham teman-teman tuh cuma mau nonton rekomendasi hari ini beli apa sih, besok potensi apa, udah. Teman-teman pasti cuma nyari itu. Nah, saran saya kalau memang Anda mau seperti itu, skip saja. Video ini kan bisa digeser. Kecuali nggak bisa digeser, Anda boleh protes. Tapi kan ini video bisa digeser. Ya, saya kasih tahu ya, video rekomendasi ataupun bahas market itu dari pertengahan hingga akhir. Jadi contoh kalau video ini 1 jam, Anda tonton aja dari jam di menit 30 sampai menit 60. Atau tonton dari menit 40 sampai menit 60. Itu isinya saham semua, isinya rekomendasi gratis yang Anda inginkan. Ya, jadi nggak usah tonton sampai habis. Saya juga nggak maksa kok. Ya, saya juga nggak maksa teman-teman yang segelintir orang yang nggak mau nonton karena muter-muter. Anda tonton di akhir aja. Saya provide kok untuk teman-teman yang mau cari rekomendasi doang. Kayak gitu. Ya, tapi kalau untuk durasi, mohon maaf, saya nggak bisa pangkas. Saya akan tetap ngomong dulu di luar saham terkait mindset, terkait kehidupan, terkait psikologis sebelum masuk ke market. Kenapa? Ya, kenapa? Sebelum saya jelaskan kenapa, mungkin saya akan ceritakan dulu sedikit. Jadi member dalam sebulan belakangan ini udah hampir puluhan orang yang chat ke saya, Om. Ya pertama ucapkan terima kasih, bla bla bla, basa-basi. Lalu habis itu bilang, saya boleh titip sedekah gak nanti di akhir bulan lewat kitabisa.com dan sebagainya. Terus ada yang laporan, Om saya udah alhamdulillah profit, saya sudah sedekah ke sini dan sebagainya. Itu sudah puluhan yang chat ke saya. Ya, mereka setelah saya tanya, wah keren Om. Mereka ternyata itu ke-trigger itu terpicu karena sering mendengar dari morning briefing ini. Karena kan kalau teman-teman paham, penonton setia dari awal, dari YouTube ini berdiri, itu saya selalu ngomong sedekah, kalau udah profit sedekah, selagi kita masih bernafas sedekah, berbuat baik. Akhirnya dalam sebulan belakang baru deh orang ke-trigger untuk melakukan hal positif. Nah, bayangin kalau saya pangkas video ini, cuman rekomendasi, itu nggak akan ada puluhan orang yang jadi berbuat baik. Ya, mereka nggak terpicu untuk sedekah karena mereka nggak ada dengar tuh di MB ada dikasih tahu kalau ada profit sisihinlah menurut kepercayaan masing-masing, berbuat baiklah, tolong menolong dan sebagainya. Ya tapi karena diucapkan terus ya mungkin terkesan bosan dan banyak cincong, tapi itu jadi berefek positif untuk orang banyak. Contoh
saya men-trigger satu orang, akhirnya orang tersebut jadi rajin sedekah, rajin bersyukur, rajin berbuat positif. Nah, nanti di lingkungan mereka, keluarga mereka, istri mereka, orang tua mereka, adik mereka, akan terpicu juga. Keluarga mereka jadi melakukan hal positif semua. Jadi keluarga mereka akan mencar lagi ke lingkungan sekitar. Dari lingkungan sekitar akan mencar lagi, akan menyebar gitu kan, hal-hal positif ini ke seluruh penjuru. Ya, tapi bayangin kalau tidak saya ini bukan berarti bukan gara-gara saya juga ya, tapi kalau seandainya tidak diucapkan, diingatkan berulang-ulang, nggak akan kejadian seperti itu. Rantai kebaikan akan terputus detik itu juga. Maka dari itu saya memegang prinsip penuh dalam hidup saya. Ini di luar ngomong usaha ya, di luar ngomong duit ya. Selagi saya masih bisa bernafas, ya saya sebisa mungkin, baik itu untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain, saya akan coba ya memberikan yang terbaik ya. Dalam arti bukan menasihati, kita saling mengingatkan hal-hal positif, saling mengingatkan untuk bersedekah, saling mengingatkan untuk bersyukur, saling mengingatkan untuk berbuat baik, saling mengingatkan ya untuk melakukan hal-hal positif lah intinya. Ya, jadi memang sengaja saya selalu sisipkan di YouTube ini untuk merimain teman-teman, karena manusia ini udah diingetin tetap aja ngulangin kesalahan yang sama. Contohnya apa? Di saham udah diingetin jangan kejar atas, masih ada yang beli KFD 5.400. Ya, padahal udah diomongin tiap hari, tetap aja ngulang. Nah, bayangin kalau nggak diingetin, apa bisa gitu. Udah diingetin pun masih dilanggar istilahnya. Nah, maka dari itu saya nggak pernah bosan. Saya nggak pernah bosan selalu ingetin teman-teman, yuk bersyukur. Di grup pun kalau teman-teman tahu kita tiap pagi doa bareng. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kalau udah ada yang profit kita sama-sama ucapkan syukur menurut kepercayaan masing-masing. Ya, meskipun loss pun udah ditenangin psikologisnya, saling support. Itu hal positif di luar saham. Ya, nggak mentok-mentok target price, stop loss, support, resist, bandar, enggak. Saham nggak sekecil itu ruang lingkupnya. Ya, jadi meskipun cuma satu orang yang sekarang masih dengar video saya dari 5.000 orang mungkin, saya akan tetap ngomong, ya, saya akan tetap berbicara kebaikan terus. Ya, saya nggak mau rantai kebaikan ini, hal positif ini akan terputus. Ya, saya mau cukup satu orang saja itu bisa nyebar ke ribuan orang. Ya, asal cukup satu orang yang bisa terpicu untuk berbuat baik, itu akan memicu orang-orang lainnya untuk berbuat baik juga. Jadi jangan remehkan kekuatan satu orang. Ya, nah maka dari itu ya saya sih bersyukur mayoritas selalu menunggu. Malah justru nggak nunggu rekomendasi. Member saya justru nunggu motivasi yang saya berikan tiap awal. Seperti itu. Dan saya senang. Ya, saya senang karena saya bisa bantu orang. Karena memang salah satu tujuan hidup saya seperti itu di luar saham. Ya, Silent Trader Academy pun juga sama. Bukan sekedar cari uang. Ya, kita pun aksi sosialnya terus jalan. Ya, jadi kalau Silent Trader Academy disamakan dengan grup lain, Anda coba cek sendiri. Ya, cari tahu sendiri bahwa Silent Trader Academy jelas-jelas berbeda dengan mayoritas grup saham di luar. Yang member saya sudah tahu. Ya, member saya sudah tahu tanpa perlu saya omong. Seperti itu. Ya, jadi Anda yang nggak suka, skip, langsung tonton menit akhir. Beres. Ya, tapi thank you ya. Ya, boleh kasih saran seperti itu bagus. Ya, cuman ya next-nya kalau bisa pakai bahasa sopan lah jadi orang. Ya, pakai bahasa sopan. Kalau sama saya sih nggak masalah. Ya, nanti kalau ketemu owner-owner grup yang dalam tanda kutip emosian, Anda akan dikejar tuh. Ya, akan dikejar, di chat, di telepon, di teror. Ada yang emosian ada. Ya, kalau sama saya sih, ya Anda mau gimana pun ke saya juga bodo amat. Karena memang tipe kal saya orangnya low profile. Ya, Anda mau ngomong apa saya juga bodo amat sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya Anda skip. Yang buat mau tetap di-remind kebaikan, bagus. Ya, Anda tetap tonton. Lagi pula kan YouTube pakai kuota kan nggak bakal. Gitu kan.
ya, nggak signifikan sebenarnya. Oke, nah hari ini cukup panjang, jadi saya sudahi dulu ceramahnya. Jadi ya sekali lagi thank you banget. Kita doakan member subscriber juga terus bertambah sehingga ya banyak sekali orang-orang yang lebih tergugah hatinya untuk berbuat baik. Ya, nah berikutnya kita akan bahas dulu market, nanti kita bahas rokok, habis rokok kita bahas farmasi, habis farmasi kita bahas rekomendasi, ya, dadumologi. Ya, itu ada rekomendasi yang kalian semua tunggu-tunggu. Rekomendasi gratis. Ya, nah, market. Seperti saya sudah bilang, market perdagangan hari Rabu, hari Kamis. Ya, jadi saya recording itu selalu H-1 buat teman-teman yang belum tahu. Dan ketika market close, jadi market close jam 15.15, saya balesin konsul, saya langsung tag record. Jadi bayangin Silent Trader Academy termasuk yang paling up to date. Kita langsung provide biar teman-teman terutama member udah tahu harus ngapain kira-kira besok. Termasuk yang paling up to date. Jadi makanya ada yang bilang, Om kasih data dong biar bagus. Ya, sebenarnya saya juga mau kasih data. Cuman karena saya jam 5 ke atas itu selalu sibuk, udah nggak bisa buka laptop dan sebagainya. Ya, saya cuma bisa recording jam segini. Lalu recording jam 10 malam. Kalau jam 10 malam teman-teman pada nggak nonton. Maka dari itu saya recording langsung, spontan, nggak pakai persiapan. Ya jadi saya kalau present ke sini, morning briefing saya nggak pernah tuh pakai persiapan, pakai PPT, pakai apa, pakai video, itu nggak pernah. Jadi spontan saja, makanya data yang saya berikan saya nggak tunjukin. Saya cuma lihat, saya cek di HP, contoh, hari ini outflow asing, hari Kamis 100 miliar misalnya. Atau berapa nih? Ya 70 miliar lah netnya. Ya, netnya 70 miliar, ya kan? Anda cek aja di iPod, di Mirai, di RTI, bener gak sih outflow-nya 70 miliar? Nah, Anda cross-check balik lagi aja kalau data-data yang saya berikan. Ya, tapi kalau data bandarmologi saya sudah provide karena saya langsung connect dengan iPod. Ya, saya sudah connect dengan iPod. Jadi teman-teman bisa lihat datanya data yang real seperti itu karena ini kan dari sekuritas. Ya, tapi thank you, itu sarannya sangat luar biasa. Dan saya lebih suka saran-saran seperti itu. Ya, ketimbang mempermasalahkan durasi. Ya. Oke, market seperti yang sudah saya bilang ketika nyentuh 6.000 akan terjadi something dan ya hari ini rejecting. Ya, sempat tembus 6.000 nggak lama langsung ngedrop. Ya, meskipun ngedropnya perihal saham rokok yang pada tumbang. Nanti akan kita bahas di belakang. Ya, tapi saya jelasin dulu. Kenapa sih saham rokok tumbang? GGRM HMSP ini buat market langsung ambles. Jadi kalau kita cek langsung ambles. Kenapa? Karena market cap dari Gudang Garam dan HMSP itu cukup besar atau bisa dibilang mungkin top 10-nya. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu terutama HMSP itu sudah pernah stock split 1 kali. Ya, jadi kalau kita cek HMSP ya, itu berapa nih? Kalkulator. Berapa? Harga sekarang 1670 kali 2. Ya, HMSP itu harga aslinya ya kayak itu di sekitar 41 ribuan. Ya. Tapi setahu saya HMSP pernah stock split berkali-kali ya. Apa saya lupa ya? Setahu saya sih pernah 2 kali. Ya nanti cek sendiri. Ya, intinya kalau kita cek dari market cap-nya cukup besar, 200 triliun. Ya, cukup besar, 200 triliun itu angka yang luar biasa. Meskipun nggak segede BBCA ya. Gudang garam market cap-nya 85 triliun. Ya, kalau kita bandingin dengan BBRI BBCA ya beda pasti. Ya, BBCA itu market cap-nya udah 800 triliun. Setahu saya BBCA yang terbesar. BBCA, BBRI, lalu ada Telkom dan seterusnya. Ya, nah karena HMSP dan Gudang Garam termasuk market cap besar, top 5, top 10, maka ketika dia auto reject bawah, ini auto reject bawah ya, mereka ini auto reject bawah, langsung ARB, maka bisa membuat market goyang. Gudang Garam,
dan HMSP. Ketika dua market cap yang termasuk besar sama-sama ARB akan membuat market tiba-tiba langsung goyang. Meskipun kalau teman-teman perhatikan perdagangan di hari Kamis itu sahamnya sebenarnya masih banyak yang naik, bahkan properti pada naik gitu kan. Tapi kenapa IHSG turun? Sebenarnya karena dua saham ini aja. Ya. Kenapa bisa turun? Karena ya cukai rokok, berita cukai rokok tetap naik 12%-an kalau nggak salah. Ya. Nah, nanti saya jelaskan lah di bagian rokok. Tapi intinya market turun sebenarnya gara-gara nih si berdua nih, Gudang Garam dan HMSP. Begitu. Ya, tetapi saya udah bilang di member VIP tenang saja karena indikasi market masih oke, ya. BBRI taking profit wajar. Ya, tapi yang menjadi indikator bagus ialah BBCA tuh masih di akum gila-gilaan, bahkan akumnya lebih tinggi ataupun tertinggi sejak pertengahan November lalu. Hampir 170.000 lot. Hampir berapa tuh ya? Kalau kita rupiahkan itu hampir 500-600 miliar. Wow, ya asing akumulasi lagi. Jadi ya market selagi ketahan sama BBCA, BBRI, saya selalu bilang ini dua patokan, ya, maka market akan aman. Turun pun akan ketahan juga. Tapi kalau ini berdua sampai ambles, wah, ambles, semua pada panik seperti kejadian kemarin. Ya, kenapa market bisa dengan mudahnya turun sampai ke 3,7% sekian? Ya, karena dua ini ambruk di taking profit oleh asing. Meskipun yang lain kompak kuning atau hijau, tapi kalau BBCA BBRI dibuat ambruk, turun 2-3% aja market udah goyangnya luar biasa. Karena market cap-nya sangat mendominasi. Banking itu sangat free float-nya itu sangat mendominasi market, perhitungan market. Jadi sangat mudah digoyang ketika BBRI, BBC ikut goyang. Makanya kenapa harga BBCA, BBRI itu cenderung stagnan, naik turunnya sangat dijaga, karena akan membuat market kita jadi roller coaster. Makanya kalau lihat BBCA itu smooth sekali. Pergerakannya sangat lambat, naik lambat, turun lambat. Bukan lambat sebenarnya, tapi karena dijaga. Karena kalau sampai ini hancur, market akan kena imbas, satu market akan kena imbas. Yang lain ikut panic selling karena lihat market turun, orang pada TP dulu. Cuman gara-gara BBCA. Ya, mungkin next video saya akan buatkan contoh perhitungan market. Ya, gimana sih cara ngitung IHSG. Nanti mungkin akan saya coba buat videonya. Ya, jadi intinya alhamdulillah sih BBCA masih di akum. Ya, jadi ya tenang dikit lah. Meskipun kita juga nggak bisa tenang banget. Ya, ini sudah rejecting. Ini sudah tanda rejecting. Ya, potensi koreksi market ada. Setidaknya dia harus nutup gap ini. Ini gap yang lumayan besar. Ya, saya informasi lagi nih gap yang lumayan besar. Ya, ini gap yang lumayan besar. Bentar. Oke, ini gap yang lumayan gede di 5.800 akan sangat mudah tersentuh. Saya yakin akan tersentuh. Kalau gap yang di sini ya mungkin kita bisa lupain lah. Ya karena udah agak jauh. Ya cuman bisa juga, cuman ya agak jauh. Kalau ini kan lebih gede. Ya, teman-teman bisa lihat ya 2-3 kali lipat gapnya ini lebih gede. Ya, lalu ini nggak ada gap. Ya, ini nggak ada gap. Oke, gapnya sisa ini dan ini. Ya, ini pun sangat mudah karena dia barusan rejecting secara teknikal rejecting. Ya. Meskipun seandainya GGRM nggak turun, saya yakin besok hari Jumat akan turun market rejecting. Karena ya balik lagi, saya sudah bilang berkali-kali, saya pun juga sudah diskusi beberapa hari yang lalu dengan senior-senior saya, ya senior-senior saham saya, rekan-rekan trader saya, mereka hampir semua sepakat bilang bahwa market udah rawan koreksi. Rawan koreksi bukan berarti akan terjun bebas di bawah 5.000, enggak. Trennya masih up. Ingat, trennya masih up, cuman ya akan dibawa koreksi dulu. Ya, dibawa koreksi di bawah sideways. Ya, cuman mereka pun juga bilang bahwa selagi asingnya masih akum, kedua selagi sentimen positif masih ada, mau market sekhawatir apapun akan terus naik. Dan itu masuk akal. Ya, jadi ya sejauh ini memang saya pribadi pun khawatir.
semakin hari semakin khawatir. Cuman balik lagi kalau sentimennya terus berdatangan, sentimen positif dan juga asingnya masih menjaga keutuhan market biar nggak runtuh, market masih akan di-push naik. Dan ya kita follow arus. Ya, saya selalu bilang ke teman member VVIP, kita harus kayak air tradingnya. Ya, oh market bagus, beli lagi blue chip. Oh market udah tanda-tanda jelek, cuci gudang lagi dulu. Ataupun TP dulu, nanti beli lagi di bawah. Ya, begitu terus. Jadi kita nggak mau hold. Kalau hold takutnya nyangkut di pucuk, recover bisa 1-3 bulan. Ya, sama seperti di bulan September. Di bulan September sudah saya ingatkan, jeblok. Akhirnya banyak yang cut loss, frustasi, dan banyak yang pensiun dari saham beberapa bulan di bulan Desember. Ya karena mereka nggak siap dengan money management. Ya makanya di sini saya sudah announce. Jadi teman-teman saya harap lebih prepare lah terkait market. Ya jadi market mungkin harusnya saya rebound. Saya sih justru sebenarnya lihatnya rebound karena ini turunnya gara-gara panic selling di gudang garam dan HMSP. Tapi balik lagi kalau gudang garam HMSP-nya besok lanjut ARB, ya saya rasa sih nggak ARB sih, nggak mungkin nyentuh tapi kalau sih nggak mustahil ARB menurut saya. Ya tapi kalau seandainya dia nyentuh ARB pun market pasti akan ngedrop. Ya, cuman ya saya yakin ngedrop ini masih hal yang sangat wajar. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirin. Ya, oh bukan nggak perlu khawatirin, khawatir ada, cuman ya jangan over juga. Ya trading masih boleh. Ya, yang penting kita ingat untuk pasang stop loss. Oke, nah berikutnya kita akan bahas rokok. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan, Om, saya kalau invest di gudang garam HMSP boleh nggak sih? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jawabannya, saya selalu jawab, saya tidak rekomendasi. Kenapa? Apakah perusahaannya jelek? Enggak. Perusahaan gede secara performance, secara financial performance bagus. Secara valuasi enggak. Ya, kalau secara valuasi enggak sebenarnya. Tapi kalau secara financial performance bagus. Saya bisa akui secara financial performance itu bagus. Stabil, istilahnya stabil. Tetapi kalau kita sudah beralih ke kualitatif bisnis model, ya saham rokok ini kita ngomong rokok besar ya, HMSP gudang garam. Ya kita kesampingkan dulu WIM ya, Wismilak itu kan rokok rokok murah istilahnya ya rokok krecengan. Ya kalau WIM itu pengecualian ya karena dia ceruk pasarnya berbeda. Nah kalau kita ngomong HMSP gudang garam yang sering ditanyakan teman-teman, ini sangat relate dengan istilah sunset industry ya. Teman-teman harus paham dulu sunset industry itu apa. Sunset industry adalah sektor ataupun industri yang sudah mencapai tahap maturity ataupun tahap mature, tahap matang, tahap sudah di pucuk istilahnya seperti itu. Ya kalau teman-teman ada belajar life product cycle, ya siklus hidup produk ini sudah capai tahap ketiga, udah matang, tinggal tunggu busuk istilahnya seperti. Matahari sudah mulai terbenam, tinggal tunggu bulan. Ya, kenapa? Ya, karena potensi growth untuk rokok itu udah terbatas. Rokok sekarang digantikan oleh vape. Ya, rokok listrik. Ya, kecuali nanti ada rokok virtual, mungkin beda cerita. Cuman kan rokok virtual gimana, nggak ada sensasinya, ya kan? Nah, ya maka dari itu prospek growth-nya ini udah terbatas. Dan kalau teman-teman jeli, emiten-emiten rokok ini sudah mulai diversifikasi. Contoh anak usaha gudang garam itu fokusnya ke infrastruktur, bangun jalan tol. Itu ada beritanya, nanti teman-teman cek aja. Sudah mulai perlahan diversifikasi karena mereka tahu ini nggak akan bisa. Ya, penjualan tetap ada, cuman untuk maksimal udah sulit gitu. Jadi nanti chartnya cenderung turun, tracknya penjualan cenderung turun ataupun stabil, cuman ya udah mentok gitu. Ibaratnya udah jalan buntu, tinggal tunggu putar balik. Nah ini kalau kita ngomong dari sisi fundamental. Jadi kalau ditanya Om invest di sini boleh nggak? Saya nggak rekomendasi, kecuali Anda tipe investor yang pakai perbandingan PE. Anda pakai relative valuation, Anda bandingin PE yang tahun lalu dengan PE tahun sekarang,
Anda invest sampai dia mencapai target PE yang tahun lalu. Itu boleh. Itu malah lebih ke trading. Itu bukan invest sebenarnya, itu trading. Ya, itu trading. Karena kita pakai PE, PE itu kan ada unsur market price. Itu trading juga ujung-ujungnya. Ya, bukan invest. Ya, kalau ngomong relative valuation, PE, TTM gitu kan, ataupun annualize, itu sebenarnya kita secara nggak langsung kita belajar teknikal, kita trading sebenarnya. Karena kita pakai based on historical price juga. Ya, dan analisis teknikal ialah analisis yang mempelajari historical price untuk memprediksi future price. Ya, pakai data historis untuk prediksi harga di masa depan. Sama, valuasi PE juga sama. Kita pakai data historis. Begitu. Ya, tapi kalau saya pribadi no. Nah, berikutnya, ini cukai rokok, jadi gimana sih Om? Nah, yang Anda mungkin belum tahu, kita sama-sama buka data kali ini, karena bukanya gampang. Ya, Anda ke website idex.co.id, ya, Anda ke perusahaan tercatat, ke laporan keuangan dan tahunan, Anda klik, nanti muncul tampilan seperti ini, Anda silakan klik laporan keuangan, Anda silakan klik saham, Anda silakan klik HMSP, kita ambil contoh, tahun 2019, ya, karena ini tahunan, ini triwulan ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, ini kuartal 4. Kuartal 4 itu tahunan. Ya, kita search, cari yang sign, ya. Ini kan banyak nih, cari yang sign financial statement HMS for year 19 PDF. Nah, nanti Anda muncul, ya. Kalau tampilan laporan keuangannya sudah benar, ya, kalau tampilannya sudah benar, seperti ini, laporan keuangan konsolidasian, consolidated financial statement, ya, Desember 31, 2019, 2018. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti laporan keuangan yang Anda buka sudah benar. Ini versi fullnya. Ya, ini berlaku untuk emiten apapun. Ya, ini ilmu aja, ilmu basic buat teman-teman. Nah, Anda tinggal control find. Ke bagian beban pokok penjualan, kita akan bedah dari CALK-nya. Nah, bukan belum. Mana nih? Mana ya? Sebentar. Liabilitas sewa, modal saham, tambahan modal di store, informasi segmen. Ini. Ya. Berikut merupakan rekonsiliasi beban pokok penjualan. Ya, jadi angka 79 ini yang tercantum di laporan income statement. Ya, 79. Anda lihat ya. 52-nya ini dalam apa sih? Dalam juta, berarti miliar, triliun ya. Nah, 52 triliunnya itu disumbang oleh cukai. Oleh cukai. Jadi buat teman-teman yang belum paham, ya, beban pokoknya dari si perusahaan-perusahaan rokok itu dari cukainya, bukan dari tembakaunya. Ya, tembakaunya murah. Nih, kalau kita lihat bahan baku ya, bahan baku cuma 9 triliun, tapi pita cukainya, ya, cukainya itu sampai 60 triliun. Bayangin, 1:6. Tembakau murah sekali, tapi yang mahal itu cukainya. Cukainya ya, cukai rokoknya. Kok cuka sih? Jadi pengen makan pempek saya. Nah, kalau kita persentasekan 52/79, ya, sebesar 65%, ya, itu disumbang oleh cukai doang. Sisanya ya bagi-bagi, ya. Sisanya bagi-bagi. Ya, ada bahan baku dan sebagainya. Ya, beban produksinya, ya ini beban produksi kan include packaging, include kemasan, include tembakau dan sebagainya. Jadi 65% ini dihasilkan dari cukai. Nah, ketika muncul berita cukai naik, otomatis tadi kan beritanya 12%. Ya, otomatis bebannya dengan asumsi segala aspek tetap. Ya, jadi contoh 2019 cukai rokoknya bayar 52 triliun, akan naik 10%-nya. Akan naik sebesar 6 triliunnya. Jadi tahun depan beban cukainya nanti naik sebesar kurang lebih 6 triliun. Kalau dinaikin lagi bebannya makin naik. Nah, kalau beban pokok penjualannya saja sudah
gede, ini akan ketahan di sini, ketahan di income statement-nya. Ya, akan ketahan di income statement-nya. Ini semakin bengkak, ya padahal isinya cuma cukai, ya akan membuat laba kotornya, ya atau gross profit margin itu kecil. Belum lagi dikurangi beban-beban lain. Habis. Lama-lama pendapatannya bukannya malah makin naik, malah makin turun. Untung masih untung, cuman pendapatannya makin lama makin turun. Nah ini yang saya bilang tidak cocok untuk investasi, karena investor pun sudah lihat bahwa cukai akan pasti terus dinaikkan, cukai rokok. Ya, tiap tahun pun dinaikkan, mau besar mau kecil, tetap akan berdampak pada kinerja perusahaan. Meskipun masih untung, cuman kinerja sudah tertahan dan investor melihat prospeknya sudah kurang oke. Mau di future value kan, pendapatannya pun nggak akan signifikan, sehingga harga valuasi yang diciptakan ya berdasarkan data sekarang juga nggak akan gede harga valuasinya. Maka dari itu investor nggak lirik sebenarnya. Ya, investor-investor yang cermat mungkin tidak akan lirik emiten-emiten rokok karena sudah sunset industry. Perihal cukai rokoknya. Jadi jangan heran kalau berita cukai rokok naik, sahamnya pada berguguran, tapi kalau dibilang cukai rokok batal naik, itu pasti terbang. Jadi Anda mau trading saham rokok, ya Anda perhatikan aja berita-berita seperti itu. Ya, jadi ini penjelasan kenapa gudang garam bisa anjlok. Jadi gara-gara cukai. Oke? Nah, saya harap sudah clear. Nah, berikutnya kalau saya punya, saya harus gimana? Wah, ini sulit. Ya, ini sulit. Karena saya selalu bilang, teman-teman, yuk pasang trailing stop. Pasang TS, pasang stop loss, jangan ditinggal. Ya, di saham ini 1 detik kita tinggal berubah nasib. Yang harusnya teman-teman bisa TP, teman-teman ke WC, anjlok ARB. Nyesel gak? Saya yakin teman-teman nyesel, kesel banget gitu kan. Yang harusnya profit 1 juta jadi minus 500.000. Gara-gara cuma ke WC loh. Ini gara-gara kebelet doang, kebanyakan minum gitu, jadi rugi 1.500.000 dari yang profit 1 juta minus 500.000. Ya, jadi semoga jadi pembelajaran berharga untuk teman-teman. Nah, berikutnya gimana nih? Ya, kalau untuk HMSP, saya sih agak pusing ya kalau begini ya. Tapi intinya batasan ini di 1.600. Ini secara teknikal untuk HMSP. Selagi dia di atas 1.600, saya pastikan teknikalnya masih bagus. Ya, jadi selagi dia close di atas 1.600, teknikalnya masih bagus untuk HMSP. Jadi Anda batasin lah, ini patokannya di 1.600 ya 1.570 hingga 1.600. Kalau dia close di bawah ini jelek, teknikalnya akan lanjut turun. Ya, itu untuk HMSP. Sisanya kalau dia masih kuat di atas itu, Anda bisa spekulasi averaging down kalau Anda mau. Anda buyback lagi biar harga rata-rata itu. Harusnya sih ketika dia ngedrop, besoknya akan technical rebound biasanya. Ya, Anda silakan antri aja di harga ARB. Anda tinggal hitung nih. Contoh, HMSP 1670 kurang aja 7% ARB. Ya, berarti Anda antri HMSP di 1555 sampai 1570. Catat angkanya. Ya. Jadi Anda average di ARB, dan biasanya sih harusnya nggak ARB, dia akan technical rebound. Nah, kalau gudang garam, ini teknikalnya lebih parah dari HMSP. Jadi kalau kita hitung, ini udah jebol EMA lagi, ini dia sudah jebol support kuat, support kuat ya, ini support kuat di 45.000. Nah, ini lebih worry dibandingkan HMSP secara teknikal. Ya. Kalau dia balik lagi di sini, dia akan sideway lagi di sini. Dan ini harusnya akan takes long time. Ini akan makan waktu cukup lama. Ya, kalau Anda mau averaging down, pakai rumus yang sama, 42575 kurang 7%, langsung aja Anda punya kalkulator. Oh benar. Ya, Anda silakan antri di 41.000. Di 41.200 sampai 41.400. Catat 41.200 sampai 41.400. Itu ialah angka ARB dari gudang garam. Anda bisa averaging di sana, dipecah lot aja ya, dibuat piramid. Ya, tapi balik lagi untuk invest saya sudah bilang dan saya sudah kasih alasannya kenapa. Oke. Nah, kita skip ya.
kita skip rokok, kita akan masuk ke farmasi. Nah, ini yang saya nyesalin, kenapa banyak sekali member saya yang keikutan. Ya, aduh, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, saya udah apa ya istilahnya? Ya, saya udah nggak tahu juga sih harus gimana. Padahal udah announce berkali-kali. Ya, jangan coba kejar harga. Kalau nekat, pasang stop loss. Kuncinya kan stop loss. Kalau Anda mau nekat pun boleh. Saya kadang suka nekat kok, tapi saya pakai stop loss. Jadi kalau turun cuma minus 3% dan uangnya bisa putar lagi di sana ya. Nah, cuman masalahnya, balik lagi, teman-teman udah diingetin pun, meskipun saya udah banyak cincong juga, teman-teman masih ngulangin kesalahan yang sama. Apalagi saya cuek, teman-teman malah makin parah. Ya, jadi semoga pelajaran kali ini berharga untuk teman-teman, berharga sekali untuk teman-teman, dan pentingnya untuk pasang stop loss, terutama bagi teman-teman yang suka hajar atas. Ya, ada juga yang udah profit didiemin sampai loss. Ada juga, ya. Itu kan sayang gitu. Makanya pahami konsep trailing stop. Di VVIP saya sudah jelaskan di channel panduan basic terkait konsep dari trailing stop. Anda member VVIP tinggal baca. Itu ilmu gratis tetapi sangat mujarab kalau Anda mau jadi trader sukses ke depannya. Anda akan sangat bersyukur Anda kenal trailing stop di kemudian hari. Ya, karena trailing stop ini sangat mujarab. Ya. Nah, oh ya, sebelum saya lupa. Wow, Dark Pesta. Wah, mantap. Ya. Nah, untuk member VVIP, ya, untuk member VVIP, kalau Anda mau searching, maksudnya, Om, BWPT plannya mana ya? Om, FPNI plannya gimana ya? Om, KF plannya gimana ya? Om, INAF plannya gimana ya? Kok nggak ketemu sih? Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, ya, silahkan klik channelnya. Ini saya versi laptop. Nanti kan muncul nih ada nama, ya. Ini VVIP STA harian, ini fokus utama kita. Ini pin message namanya. Anda tinggal klik ini pin message. Ya, ini ada pin message, ini adalah pesan yang disematkan. Ya, ini ada panduannya, merupakan rekomendasi seperti itu. Anda bisa baca di sini. Ini namanya pin message. Di HP pun sama, ada tulisan pin message. Ya, lalu kalau Anda mau searching, Anda tinggal search aja. Nih, yang logo bulat, ya, lingkaran, ada garis gini. Logo kaca pembesar. Anda klik 1, 2, 3, klik. Nah, nanti muncul search. Ya, Anda search, Anda ketik kata kunci sahamnya aja, contoh. DAX misal. Anda ketik DAX. Klik enter. Ya, nanti muncul nih. Ya, DAX. Ini kita beli tadi ya. Ini kita beli hari ini. Hari ini sempat ke 525, profit lagi 5%-an. Ya. Ini DAX. Nanti semua yang ada tulisan DAX itu muncul. Anda tinggal scroll. Anda tinggal cari. Ya. Nah. Oh, ini ada DAX. Sama. Saham apa misalnya? Pegas. Ataupun misalnya saham Asri dulu. Anda cari Asri. Cari saja. Nah. Ya. Anda tinggal cari, Anda cari yang terupdate untuk plan. Itu contoh. Jadi Anda tinggal search kata kunci. Jadi sebenarnya nggak ada istilah nggak ketemu tuh. Anda sebenarnya nggak nyari. Mungkin Anda scroll. Kalau Anda scroll, ya Anda akan sulit. Chatnya kan banyak. Maka dari itu Anda search aja. Semua sudah ada. Itu untuk member saya. Jadi sudah di provide, ya Anda silahkan. Ya, Anda silahkan maksimalkan dengan sebaik-baik. Ya, begitu pula dengan channel swing, ya. Channel swing juga sama. Ini saya nggak buka, nanti kebuka rekomnya. Nih, saya nggak apa namanya, nggak lihat ya. Intinya semua channel sama. Ya, Anda klik menu swing, Anda search aja kayak gitu.
Seperti itu. Ya, Anda search kata kunci BWPT misalnya. Ya, itu akan muncul semua. Plannya ada semua. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Ini terkait farmasi KF, INAF, IRA, PH, KLBF, dan lebih tepatnya lagi saham-saham saham-saham Asabri pun juga keseret ya. FDMU, pecah, Pola suspend, HRTA, ARB semua. Ya, nah pertanyaannya lagi sekarang, ya kalau teman-teman punya IRA, ini dengerin teman-teman punya IRA, KF, INAF, yang harus Anda lakukan ialah Anda cek cash Anda cukup gak. Kalau cash Anda cukup untuk averaging dengan nominal yang sama dengan pembelian Anda, contoh saya beli INAF, KF, IRA 1 juta, saya punya cash 1 juta. Nah kalau Anda punya Anda kondisinya seperti itu, ya, maka Anda bisa untuk averaging down. Ya, ini pilihan pertama. Anda bisa averaging down. Anda antri di ARB. Ya, jadi misalnya Anda punya 1 juta, 500 ribunya Anda antri di ARB. Ngitungnya sama 4390 minus 7%, pembulatan ke atas. Berarti di 4090. 4085 sampai 4090. Anda antri di sana. Ya, 500 ribunya. Setengahnya dulu. Nanti kalau besok lanjut ARB lagi, Anda antri ARB lagi. Antri lagi, hitung aja pakai kalkulator. Nah, Anda antri di sekitar 3.800. Antri lagi di ARB. Tapi kalau Anda memutuskan untuk terus averaging down, ya, Anda harus sabar, uang Anda akan ketahan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke prospek atau enggak sih? Kayak gitu. Nah, saya akan bahas lebih spesifik ke 3 emiten ini. KF, INAF, IRA. Nah, kita bahas dulu ke IRA. Ya, IRA, ya ini kan memang dia suppliernya jarum suntik. Ya, nanti cek sendiri. Ini memang lagi hits beberapa hari terakhir karena ya kena sentimen vaksin. Dia yang nyuplai jarum suntik. Untuk prospek 1-2 tahun ke depan, ya, saya bisa bilang IRA masih prospek. Saya bisa bilang IRA masih cukup berprospek. Jadi selagi masih vaksinisasi, IRA masih akan berprospek secara jangka pendek. Nah, cuman yang jadi permasalahan, saya belum hitung valuasi dia nih, harga sekarang ini 1.400 ini udah mahal atau belum. Ya, karena kalau kita cek dari IPO, ini sudah naik hampir berapa nih? 500% ya, 5 kali lipatnya dari IPO. Jadi saya belum hitung valuasi, ya. Kenapa saya belum hitung? Karena ini baru IPO di 2019, ya. Dia baru IPO di 2019. Jadi saya belum cek sih dia punya website itu memprovide data minimal 5 tahun ke belakang nggak, atau minimal 3 tahun ke belakang nggak. Ya, berarti butuh data 2019, 2018, 2017. Ya, kalau lebih bagus 5 tahun. Nah, biasanya kalau saham baru IPO mereka nggak provide. Jadi dia cuma data yang ketika dia sudah IPO, yang artinya IRA ini cuma ada data 2019 dan 2018. Nah, kalau cuma 2 tahun, kita nggak bisa asumsikan nih perusahaan bagus atau nggak secara kuantitatif. Nah, tapi kalau secara kualitatif, saya bisa bilang nih masih prospek. Cuman yang permasalahannya ialah valuasinya ini nggak tahu cocok untuk di-keep jangka panjang atau enggak. Karena masih abu-abu, karena nggak punya data yang cukup untuk saya teliti. Oke? Ya, ini untuk IRA. Nah, kalau KF INAF ini juga sama. Sebenarnya sentimennya masih oke. Ya, ini anaknya Bio Farma dan memang ditunjuk sebagai distributor nih BUMN. Ya, kalau BUMN sebenarnya nggak perlu khawatir. Cuman balik lagi, sama seperti IRA, valuasinya ini setahu saya sudah cukup mahal untuk KF dan INAF. Ini kalau kita ngomong valuasi untuk invest. Nah, tetapi kalau untuk secara short term 1-2 tahun, ini masih prospek selagi ada vaksinisasi. Ya, jadi selagi ada vaksinisasi, ini masih sangat super duper prospek. Pasti akan naik karena sentimen dari vaksin. Itu sudah pasti. Ya. Oke.
Nah, jadi teman-teman sudah tahu IRA, INAF, KF sebenarnya masih prospek, cuman yang jadi permasalahan cash Anda sanggup gak sih untuk averaging down? Apalagi Anda yang beli di harga setinggi Monas. Itu. Meskipun Anda cukup untuk averaging down, pertanyaan kedua yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda siap uang Anda ketahan di sana? Sedangkan saham lain pada berterbangan, muncul saham-saham monologi baru sehingga Anda tidak bisa ikutan saham monologi yang bisa profit 50% dalam jangka waktu 2 minggu. Apakah Anda siap? Anda tahan nggak? Anda bisa sabar nggak? Itu dulu. Kalau Anda tidak bisa, saran saya cut loss aja. Udah, lupakan, cari lembaran baru. Itu, ya. Ini balik lagi kepada Anda. Saya nggak bisa mutusin si A cut loss, si B average down. Anda yang tahu kondisi mental trading Anda sendiri. Ya, jadi dengerin baik-baik. Kalau Anda nggak siap nahan lama, 1-2 hari udah gatel, Anda nggak sabaran, lalu Anda pakai uang hangat. Ya, uang hangat. Kita uang hangat itu uangnya akan digunakan dalam jangka waktu dekat. Misalnya saya mau kawin om, mau minggu depan. Ya, gimana nih? Ya Anda nggak bisa. Kalau mau di hold, mau nggak mau Anda cut loss. Seperti itu. Ya, ini udah mau hujan nih, saya percepat deh. Ya, nanti nggak kedengeran. Nah, jadi pilihannya dua. Kalau Anda siap untuk sabar, pakai uang dingin, dananya cukup, Anda averaging down. Ya, dipecah averaging down-nya 2 kali karena menurut saya dia akan auto reject bawah 1-3 hari. Jadi ya ini sudah auto reject pertama. Untuk INAF, KF, IRA ya mungkin akan terjadi auto reject lagi 2 kali lagi. Habis itu dia baru technical rebound harusnya. Ya, jadi nggak usah khawatir, ya dia akan seperti ini consolidate. Ini pun makan waktu berapa bulan? Ya, makan waktu hampir 4 bulan baru naik. Bayangin, Anda sabar gak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi kalau Anda siap, Anda silakan averaging down. Ya, silakan averaging down. Kalau sudah profit, cicil jual dikit-dikit. 10%. Ya, jadi plan untuk INAF, KF, IRA itu seperti itu. Kalau Anda nggak siap, saran saya, Anda langsung input order. Ya, Anda langsung input order. Oke, kalau di Miraset Anda bisa langsung order pakai order booking. Ya, langsung antri di harga ARB, langsung jual di harga ARB. Dengan catatan, kalau tiba-tiba besok langsung rebound, Anda jangan nyesel. Karena Anda sudah mutusin, oh daripada gue nyangkut lama, daripada gue nggak ada kepastian, gue digantung hubungan gue sama INAF, IRA, KF, yang mending gue putar saham lain. Nah, kalau Anda sudah sepakat, Anda sudah memutuskan untuk yang penting out, ya Anda pakai metode ini. Anda jual langsung antri di harga ARB. Tapi jangan nyesel, jangan bilang, aduh udah cut loss terbang. Itu keputusan Anda. Dan lagi pula, kasarnya itu kesalahan Anda karena Anda dari awal tidak pasang stop loss. Jadi Anda harus siap. Ya, resiko sudah pasti ada. Ya, jadi buat teman-teman yang nyangkut, mohon maaf, resiko pilihan A, pilihan B itu semuanya resiko bagi Anda. Karena udah salah dari awal, Anda beli di pucuk dan Anda nggak pasang stop loss. Gitu. Ya, jadi pilihannya seperti itu. 2 pilihan. Anda mau di keep, sabar, tapi harus pakai dana. Dananya pun harus pakai dana dingin. Yang kedua, nggak mau pushing out. Ya. Ini pilihannya sama-sama ada untung plus minus. Ya, Anda pikirin sendiri yang terbaik yang mana. Saya nggak bisa tentuin, karena tergantung mental trading dari Anda. Karena kan saya nggak tahu ya mental trading Anda seperti apa. Meskipun Anda cek ke saya, Om, saya sabar kok, tapi kan dalam hati belum tentu Anda sabar. Ya, mulut bisa berucap A, tapi hati pun bisa berkata B. Ya. Nah, sama lah ibaratnya manusia gitu kan, di depan manis tapi di belakang nusuk. Banyak di luar seperti itu. Ya. Nah, jadi Anda tentuin sendiri. Tapi ini saya sudah jelaskan INAF, IRA, KF. Ya, ini sebenarnya masih oke saja untuk di-keep selagi masih ada vaksinisasi. Masih bisa spekulasi untuk di-keep. Ya, masih spekulasi untuk di-keep. Ya. Tapi balik lagi nih disclaimer on. Ini pandangan dari saya, Anda yang decide sendiri. Ya, makanya kalau member baru, yuk fokus saham yang kita rekom aja udah. Jangan ngikut sana ngikut sini.
Mungkin sesekali untung, tapi habis itu buntu. Sekali buntung puluhan persen uang Anda hilang. Anda udah dapat cuan dari Moonmology saya, puluhan persen, Anda hilangin di INAF-KF. Kan sayang seperti itu. Ya, jadi itu pembahasan ringkas terkait farmasi. Ya, jadi harusnya teman-teman sudah paham what should you do, ya, apa yang harus Anda lakukan. Oke, jadi saya harap Anda nggak boleh menyesal keputusan apapun yang Anda pilih. Saran saya ambil hikmahnya, ambil pelajaran berharga, anggap aja ongkos loss Anda bagi yang teman-teman cut loss itu adalah ongkos untuk Anda belajar ataupun workshop saham. Ya, belajar terkait stop loss, belajar terkait psikologis, belajar terkait money management. Anggap aja Anda sedang belajar dan bayar les. Ya, bayar privat saham seperti itu. Mindsetnya kita ubah. Ya. Harus ambil hikmahnya. Jadi jangan sampai hal ini terulang kembali. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Gitu. Oke. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya. Oh iya, rekomendasi. Nah, rekomendasi untuk besok. Ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan saham properti. Kalau marketnya bagus. Ini Asri sudah mau breakout. Ya, Asri ini Moonmology. Ya, memang prospek dia next-nya di berapa nih? Di 270. Ya, 270 sampai 300. Itu merupakan area support kuat. Ya, 300 ini support kuat sekali. Resisten kuat. Jadi kalau 300 bisa dijebol, oh Asri akan sangat enteng. Ya, Asri akan sangat enteng kalau bisa ke 300. Nah, berikutnya ialah teman-teman bisa cek APLN. Ya, volumenya cukup tinggi, APLN. Kita cek broker sahamnya coba ya. Oke, APLN kita search. Ya, broker sahamnya PD, GR, ZP. Oke, ada sebagian bandar, tapi mayoritas retail. Yang nampung YB, CC, MG. Ada YB, ada MG. Ya, harga rata-rata beli 192, 194. Oke. Lumayan oke. Dia akumulasi oleh bandar. Closingnya kalau kita cek APLN, coba 400.000 ya. Kalau kita lihat pada saat pre-closing, siapa yang beli post closing. Oke, bandar nggak ada yang jualan ya, cuman ada ZP tadi sebagian ya. Tapi sisanya masih oke. Ya, jadi tadi ada sedikit gangguan. Ya, APLN ini kena isu katanya izin reklamasinya di apa ya? Coba sebentar saya baca dulu. Ya, nanti teman-teman cek sendiri deh ya. Saya di tempatnya sudah mau hujan, takutnya berisik. Ya, jadi ini salah satunya kena izin reklamasi, tapi sektor properti kompak, base kita profit lumayan ya. Saham-saham properti naik semua, BTE, LPKR, closingnya pun pada ditarik, jadi menarik untuk kita perhatikan di perdagangan kemarin. Untuk KPLN dia sudah breakout di sini, ya, dia sudah breakout di 195. Ya, nextnya, weekly-nya pun luar biasa, break EMA 200, ya. Ini resisten kuatnya udah 200 nih ya, resisten kuatnya udah nggak ada. Ya, sisa di sini. Sisa di 230-an. 230 hingga 250 atau mentok-mentoknya 230 hingga 280. Ya, 230 lah kita ngomong. Jadi ya mungkin kalau kuat ya sangat prospek ke 220 hingga 230. Dengan catatan marketnya oke. Ya, tapi kita harus waspadai, ini bandar-bandar yang mainnya fast trade, jadi bisa saja dia taking profitnya cepat. Ya. Kita tetap fokus 2-4%, 1-2% profit cukup. Nah, berikutnya yang menarik ya Moonmology ialah TGRA. Ini cukup viral, mungkin semua pada rekom TGRA. Ya, saya sudah lihat tadi di 10 menit sebelum market mulai. Jadi sebelum market closing, saya sudah lihat pergerakannya ternyata bener aja, tiba-tiba di HK dari 133 ke 100, sempat ke 145.
Seperti itu ya. Bagus ya, bagus karena kalau kita cek secara weekly, ini weekly-nya pun baik sekali ya. Ini sudah berbentuk mangkok gitu kan. Potensi profit puluhan persen. Woi, kalau istilahnya seperti itu, dengan catatan dia harus bisa breakout 162. Ya, jadi 162 ini merupakan resisten yang harus dijebol. Ya, 160 ke atas merupakan resisten yang harus dijebol. Nah, 162 ya, ini volume yang cukup oke. Ya, ini sudah terlihat pola cup and handle-nya, dia sudah break flag pattern kecilnya juga. Ya kan? Ini sudah break flag pattern kecil, ini sudah melengkung. Jadilah ada dumologi ya, judi ya. TGRA ini kenapa bisa terjun bebas? Karena ini merupakan salah satu saham yang dipegang oleh reksadana bermasalah selain Asabri. Ya, jadi banyak reksadana bermasalah di akhir tahun 2019 yang menyebabkan harga sahamnya pada berjatuhan. Envy, Deal, Just Sky, Pure, Juste itu sama. BOS, TGRA itu sama. Kena reksadana bermasalah. Nah, apakah ini relate dengan window dressing? Mungkin saja. Mereka mau ningkatin portofolionya sama seperti Asabri, ya mereka cari cara untuk ngerek harga saham. Ya. Karena kalau reksadana itu kan dilihat ada ratingnya. Ya, performance-nya selama setahun itu bagus gak sih? Kalau performance selama setahunnya jelek, maka investor ataupun nasabah nggak akan mau beli produk reksadananya. Karena ya yield-nya minus, siapa yang mau beli? Apalagi minusnya hingga 50%, 70%. Karena bayangin dari 900-an jeblok ke 100. Meskipun pakai money management tetap yield-nya akan minus 50%. Maka dari itu pasti reksadana ini manajernya, fund manajernya akan putar cara untuk ngangkat setidaknya di akhir tahun diperbaikilah kualitas kinerja. Ya, jadi mungkin itu salah satu alasan teknikalnya mendukung. Ya, tapi ya bandarmologinya banyak retail. Ya, kalau kita lihat banyak retail, XA pun jualan, ya XA jualan di menit-menit akhir. Ya, ini sisanya retail meskipun mungkin ada bandar di sini, ya tapi ya fast trade juga sama seperti tadi APLN, ya. Fast trade juga. Jadi ya kita bisa fokus 2-4%. Pasang stop loss saja. Secara teknikal pertama dia harus bisa berada di atas 142, ya. Ini sekarang pas di 142, habis itu dia harus bisa bertahan di atas 160 ke atas. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 160 ke atas, maka secara teknikal ini sangat menarik untuk ke depan. Ya, ini termasuk yang belum naik banyak. Oke, monthly-nya pun cukup menarik, ya. Sudah 2 bulan koreksi, Desember up. Ya, jadi secara weekly, monthly ini sangat super duper luber menarik untuk TGRA. Oke. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.